Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1307 Seni bela dirinya tidak terduga. Orang-orang yang tersisa di Lingkongsu merasakan kemarahan orang banyak, dan hati mereka bergetar, dan mereka bahkan memiliki ketakutan dan teror yang tidak dapat dijelaskan. Untungnya, saya tidak ada hubungannya dengan Lingkongsu sekarang, kalau tidak, akan sulit untuk meredakan kemarahan publik. Su Piaomiao merasa lega lagi. Akhirnya mencapai efek yang diinginkan, membuat orang-orang ini ingin memutuskan hubungan dengan Lingkongsu dari lubuk hati mereka. Lihatlah Ji Fei dan tunggu keputusannya. Ji Fei melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang, "Semuanya, masuklah sekarang dan keluarkan semua barang berharga di dalam. Lalu jual barang-barang itu saat kalian kembali dan dirikan yayasan untuk membantu mereka yang membutuhkan." Semua orang awalnya tercengang, lalu wajah mereka menunjukkan kegembiraan, dan mereka semua mengacungkan jempol pada Ji Fei. Setuju. Bahkan orang-orang Lingkongsu sendiri setuju. Su Piaomiao diam-diam memuji pengaturan Ji Fei. Pria ini selalu memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Jika itu Ling Ruofeng, hal pertama yang akan dipikirkannya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan uang dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun Ji Fei tidak melakukan itu. Dia terbuka dan jujur. Sebagai perbandingan, orang seperti Ling Ruofeng hanya memiliki paras rupawan namun tidak punya hati sama sekali. Keluasan pikiran Ji Fei benar-benar mengagumkan, sangat mengagumkan, dan hal itu pula yang membuatnya semakin mencintai Ji Fei. Tindakan Su Piaomiao melambai kepada semua orang, dan ratusan orang bergegas langsung ke Lingkongsu. Dasar orang gila yang berani, kau tidak ingin mati. Tiba-tiba, suara yang panjang dan jauh datang dari gunung di belakang Lingkongsu. Meski tidak ada seorang pun yang terlihat, aura yang terpancar melalui suara itu tetap membuat banyak orang merasa takut. Bahkan beberapa orang yang kemampuan bela dirinya rendah pun begitu ketakutan hingga mereka terduduk di tanah. Pada saat ini, ratusan orang keluar dari Longkongsu. Mereka adalah orang-orang yang tertinggal di Lingkongsu. Mereka baru saja merasakan kekuatan Ji Fei dan yang lainnya dan tidak berani muncul. Namun sekarang mereka semua berani keluar. Ling Xiangfeng, seseorang di kerumunan Lingkongsu di sekitar Ji Fei berteriak kaget. Semua orang dengan cepat menoleh dan melihat bahwa orang yang sedang berbicara itu adalah seorang lelaki tua berusia 70-an, dengan rambut dan janggut putih, dan dia juga seorang guru yang telah mencapai tingkat kesempurnaan. Li Pengcheng, siapa yang kamu bicarakan? Su Piaomiao mengenali orang yang sedang berbicara. Dia adalah sesepuh Lingkongsu, jadi dia bertanya dengan cepat. Li Pengcheng menatap ke arah gunung dari arah suara itu. Dengan sedikit kekhawatiran di matanya, orang yang berbicara itu adalah mantan ketua sekte Ling Xiangfeng, yang juga ayah Ling Ruofeng. Mendesis, Su Piaomiao menarik napas dalam-dalam dan menatap Ji Fei dengan pengingat dan pertanyaan di matanya. Dia menghilang 30 tahun yang lalu. Kami pikir dia sudah meninggal. Kami tidak menyangka dia masih ada di sini. Wajah Li Pengcheng penuh kekhawatiran dan dia tampak merasa tidak enak badan. Jadi apa? Kau akan mati hari ini juga? Su Piaomiao tidak mengetahui kekuatan Ling Xiangfeng. Tetapi khawatir moral orang-orang akan tercerai-berai dan mereka tidak akan dapat bekerja sama. Jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan gigi terkatup. 30 tahun yang lalu, dia sudah berada di tahap tengah master seni bela diri. Sekarang, 30 tahun telah berlalu. Aku ingin tahu tingkat apa yang akan dicapainya. Li Pengcheng mengutarakan kekhawatiran dan ketakutan yang tersembunyi jauh di dalam hatinya.
Keluarga seni bela diri dan Ling Kongsu yang tadinya penuh percaya diri, kini menjadi gugup dan bahkan takut. Ji Fei dan anak buahnya baru saja membunuh Ling Ruofeng dengan sangat licik. Jika mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka mungkin tidak akan berhasil, karena Ji Fei mudah dikendalikan oleh Ling Ruofeng. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan guru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya ini, banyak orang yang memperlihatkan kekhawatiran di mata mereka. Haha, aku tidak menyangka bahwa setelah sekian tahun, Li Pengcheng masih mengingatku, bisa dikatakan bahwa promosiku tidak sia-sia. Tawa Ling Xiangfeng bergema di pegunungan, berdebar. Li Pengcheng merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan di punggungnya, seberat gunung, yang memaksanya berlutut. Mendesis, semua orang terkesiap, keterampilan bela diri Li Pengcheng jelas yang terbaik di antara orang-orang ini, bahkan dia sangat takut pada Ling Xiangfeng, seberapa mengerikan kekuatannya. Banyak orang yang secara tidak sadar bersembunyi di balik Ji Fei. Ada sedikit kecemasan dan kegugupan di wajah Su Piaomiao. Dia jelas takut persatuan yang baru saja dia ciptakan akan runtuh. Ji Fei sekarang sepenuhnya percaya pada peringatan Qi Yuan. Tampaknya Ling Kongsu benar-benar memiliki guru yang tersembunyi. Karena ayah Ling Ruofeng masih hidup, bagaimana dengan yang lainnya? Ji Fei menatap ke arah gunung di kejauhan. Karena kamu ingin mengurus masalah ini, kamu harus menunjukkan kemampuanmu untuk mengurusnya. Aku hanya melihat kekuatanmu, bukan omong kosong. Langsung mendominasi, deklarasi perang. Hahaha. Ling Xiangfeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sepertinya memang benar bahwa pahlawan muncul dari masa muda sejak zaman dahulu. Bahkan Li Pengcheng telah berlutut di hadapanku. Tetapi kau masih bisa berbicara kepadaku dengan sangat arogan. Aku mengagumimu. Sepertinya kematian Ling Ruofeng sama sekali tidak adil. Semua orang di hati Ling Kongsu bergetar. Mungkinkah mereka tahu bahwa mereka telah membunuh Ling Ruofeng? Semua orang merasakan seolah-olah embusan angin bertiup lewat, dan beberapa orang jatuh ke tanah, sementara yang lainnya mundur satu demi satu. Ji Fei dan dua orang lainnya berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi saling berpegangan tangan. Mendengus, Ling Ruofeng sangat sombong sampai-sampai dia tidak melihat hubungan kalian bertiga. Untung saja dia mati. Bagus sekali. Suara Ling Xiangfeng menjadi lebih keras. Tetapi jelas itu adalah raungan yang sangat marah, mengungkapkan penyesalannya yang mendalam terhadap seseorang yang gagal memenuhi harapannya. Ji Fei dan dua orang lainnya saling berpandangan, jelas-jelas terkejut dengan kemampuan Ling Xiangfeng. Bagaimanapun, dia baru saja melewati mereka, tetapi dia tahu bahwa mereka bertiga membentuk formasi langit dan bumi. Mengapa Ling Kongsu menahanmu? Dasar sampah dan pengkhianat, kau benar-benar membunuh tuanmu. Panggilan, orang-orang yang mendengarkan Su Piaomiao di udara tidak melihat Ling Xiangfeng, tetapi mereka merasakan embusan angin menyapu tubuh mereka. Dan kemudian seluruh tubuh mereka terbang ke atas, dan kemudian mereka tampak menjadi layang-layang yang talinya putus, dan hendak terbang keluar dan dibunuh. Pergilah ke neraka, Ling Xiangfeng berteriak keras, dan pedang energi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul di antara langit dan bumi, melesat ke arah semua orang seperti hujan meteor. Berhenti, Ji Fei berteriak keras. Lalu tiba-tiba mengayunkan tangannya, lalu keluarlah sebuah tenaga dahsyat. Bang bang bang, serangkaian suara terdengar di udara, dan orang-orang yang telah terbang, siap menunggu kematian dalam keputusasaan, tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan mereka merasa rileks. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu, dan banyak dari mereka mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Namun, mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka menatap Ji Fei dengan rasa terima kasih di mata mereka.
Jika Ji Fei tidak mengambil tindakan sekarang, mereka pasti sudah mati. Sosok Ling Xiangfeng muncul dari udara, dan dia tampak seperti seorang pemuda berusia 20-an, replika Ling Ruofeng. Ketika semua orang di tempat kejadian melihat Ling Kongsu, mereka semua terkejut. Su Piaomiao merasa seperti dia telah melihat orang yang salah dan benar-benar mengira Ling Ruofeng adalah klon. Li Pengcheng memandang Ji Fei, kemampuan bela dirinya tak terduga. Bab 1308 kamu ingin mati berdasarkan usianya yang sebenarnya. Ling Xiangfeng berusia lebih dari 100 tahun. Saat itu, Li Pengcheng baru berusia 40-an, masih dalam masa keemasannya, tetapi sekarang dia telah menjadi lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Saat itu, Ling Xiangfeng sudah memiliki seorang putra bernama Ling Ruofeng, yang sudah remaja. Menurut usia Li Ruofeng, Ling Xiangfeng seharusnya tidak jauh lebih tua saat ini. Tetapi Ling Xiangfeng ingin memiliki anak hanya setelah keterampilan seni bela dirinya mencapai tingkat master seni bela diri. Tahukah Anda, dibutuhkan waktu setidaknya beberapa dekade bagi seseorang yang tidak menguasai seni bela diri untuk menjadi master seperti itu. Meskipun Ling Ruofeng memiliki bakat luar biasa, ia masih membutuhkan waktu hampir 50 tahun untuk mencapai alam master seni bela diri. Begitu dia dewasa, dia sibuk mempersiapkan diri untuk punya anak dan ingin menikahi Su Piaomiao. Setelah punya anak, dia juga bisa menjauh dari Ling Kongsu seperti yang dilakukan ayahnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Piaomiao jatuh cinta pada Ji Fei, yang merupakan luka yang sangat menyakitkan baginya. Itulah sebabnya dia sangat marah hingga ingin membunuh Ji Fei, namun dia tidak menyangka bahwa dirinya yang akan dibunuh. Jika kita menggunakan analogi ini untuk memperkirakan usia, ketika Ling Xiangfeng mencapai tingkat ahli bela diri, usianya setidaknya 50 tahun, atau bahkan lebih tua, jadi sekarang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Kan? Namun ia tetap mempertahankan penampilannya yang sama, seolah-olah waktu telah membeku. Hanya ada satu kemungkinan untuk mencapai ini, yaitu menggunakan seni bela diri untuk mengendalikan penuaan. Menggunakan energi internal untuk menjaga sel tetap muda dan dengan demikian menjaga penampilan seseorang tetap muda. Kemampuan untuk mengendalikannya dengan bebas sungguh mengerikan, bahkan tidak normal. Maka seni bela diri pun akan menjadi tidak normal. Itulah sebabnya Li Pengcheng berteriak ngeri bahwa kemampuan bela dirinya tidak terduga. Sebenarnya, ini bukan tentang usianya, hanya saja dia telah mencapai level master seni bela diri puluhan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin level kultivasinya saat ini lebih rendah? Tatapan mata Ling Xiangfeng pertama kali tertuju pada wajah Su Piaomiao. Mengapa kamu mengkhianati Ling Ruofeng? Aku tidak mengkhianatinya. Su Piaomiao menunjukkan rasa malu di wajahnya, tetapi masih berbicara dengan tegas. Tidak ada pengkhianatan, kamu menyukai Ji Fei. Bersama Ji Fei, bukankah itu mengkhianati Ling Ruofeng? Siapa yang menetapkan bahwa dia harus menyukai Ling Ruofeng? Apakah ada yang salah dengan dia mengejar cinta? Ji Fei langsung memeluk Su Piaomiao dalam pelukannya. Su Piaomiao yang awalnya merasa sedikit malu karena ditanyai, merasakan gelombang kehangatan di hatinya saat Ji Fei memeluknya, namun juga sedikit rumit. Tatapan matanya saat menatap Ji Fei penuh dengan rasa terima kasih. Tindakan kecil mereka berdua membuat Ling Xiangfeng semakin marah. Orang suci Ling Kongsu adalah calon istri Master Sekte Ling Kongsu, wanita yang bertanggung jawab atas kelangsungan klan Ling Kongsu. Dia mengkhianati Ling Ruofeng dan pantas mati. Ji Fei mencibir, aturan siapa ini? Apakah kamu Ling Kongsu ingin membatasi pernikahan dan cinta orang lain? Suamiku, apakah mereka mencari pengantin anak? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, dan itu tidak diperbolehkan.
Li Ruoxi berkata sambil berpura-pura penasaran. Keduanya mengobrol satu sama lain, menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, yang langsung membuat pertanyaan Ling Xiangfeng menghilang begitu saja. Ia kehilangan alasan untuk bertanya dan malah diejek. Su Piaomiao merasakan tekanan dalam hatinya tiba-tiba berkurang. Meskipun dia tidak tahu bahwa orang suci itu akan menjadi istri ketua sekte di masa depan, namun ketua sekte tersebut sungguh sangat baik dan hormat kepada orang suci itu. Lupakan saja, sekarang Ling Ruofeng sudah mati, tidak masalah peran apa yang kamu mainkan. Ling Xiangfeng tampaknya tiba-tiba tersadar dan berkata dengan tenang. Su Piaomiao benar-benar santai. Kalau begitu, pergilah dan temani Ling Ruofeng. Di alam baka, kau akan menjadi istrinya yang sudah meninggal. Panggilan, saat Ling Xiangfeng selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka tangan kanannya dan kekuatan hisab besar diarahkan ke Su Piaomiao. Su Piaomiao tidak menyangka Ling Xiangfeng akan melancarkan serangan diam-diam. Ia berkata lupakan saja, tetapi ingin membunuhnya di detik berikutnya. Aku tidak sempat bereaksi. Aku merasa seperti daun yang jatuh dan akan tertiup angin. Mataku tiba-tiba menunjukkan ketegangan. Wah, tiba-tiba, terdengar suara lain seperti ledakan di udara. Ji Fei telah memblokir serangan Ling Xiangfeng dan melangkah maju untuk memblokir Su Piaomiao di belakangnya. Ling Xiangfeng menarik tangannya dan menatap Ji Fei. Kematian Ling Ruofeng bahkan lebih dibenarkan. Dia mengucapkan kata-kata serupa lagi, dan semua orang di tempat kejadian bingung dan memandang Ji Fei. Tentu saja itu tidak adil. Dia menghabiskan bertahun-tahun untuk mengembangkan kemampuan hingga ke tingkat ini. Mengapa dia harus melawanku? Mata Ji Fei penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Ling Xiangfeng mengangguk. Ya, kau benar, dari segi bakat, tampaknya dia memang tidak sebaik dirimu. Kau benar-benar dapat mencapai tahap akhir ahli bela diri di usia 20-an. Itu benar-benar sebuah keajaiban. Yang lebih penting, Anda hanya butuh 7 hari untuk mencapai tahap akhir Master Seni Bela Diri dari alam kesempurnaan Agung Grandmaster. Lompatan ini hanyalah sebuah keajaiban. Kemampuan bela diri Ling Ruofeng tidak sebaik milikmu, dan dengan strategimu yang memancing musuh, membunuhnya hanya masalah jentikan tangan. Mendesis, semua orang di tempat kejadian terkesiap. Melihat Ji Fei di depan mereka, ada keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Meskipun mereka melihat Ji Fei membunuh Ling Ruofeng, situasi saat itu adalah Ling Ruofeng akan mengalahkan mereka bertiga sendirian. Serangan tiba-tiba dari kedua wanita itulah yang menyebabkan kegagalan Ling Ruofeng. Saat itu aku pikir itu karena serangan diam-diam. Tapi sekarang aku tahu itu karena kemampuan bela diri Ji Fei sudah mencapai level itu. Sulit dipercaya, ini bahkan lebih mengejutkan. Mengapa Ji Fei tidak membunuhnya secara langsung? Kau tahu, membunuhnya seperti itu akan menunjukkan kebijaksanaan Ji Fei dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Meskipun mereka tidak dapat memahaminya, mereka tidak dapat mengubah kekaguman di mata mereka saat melihat Ji Fei. Kerumunan yang awalnya sedikit khawatir, pada saat ini, mengetahui kekuatan bertarung Ji Fei dan menyalakan kembali harapan mereka. Mulut Ji Fei melengkung ke atas. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, dialah satu-satunya yang mengetahui kekuatannya saat ini. Lagi pula, dia tahu lebih jelas apa niatnya. Sayang sekali, menurut rencana awalnya, dia ingin membunuh Ling Xiangfeng tanpa diketahui Ling Xiangfeng. Tetapi dia tidak menyangka Ling Xiangfeng akan mengetahuinya. Hal ini membuatnya merasa sedikit menyesal. Apa yang ditakutkannya sekarang bukanlah Ling Xiangfeng, melainkan 5 orang lainnya termasuk Ling Kongsu yang belum muncul. Menurut 7 generasi keturunan yang diselidiki oleh Qi Yuan, ini seharusnya merupakan generasi ke-6. Dia telah mencapai puncak kesempurnaan seorang jago bela diri.
Lalu apa yang akan terjadi dengan 5 orang sisanya? Ling Xiangfeng, jangan buang waktu. Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam putramu? Aku juga ingin membunuhmu dengan cepat dan menyelesaikan masalah Ling Kongsu. Mari kita selesaikan masalah ini secara langsung. Ling Xiangfeng tercengang saat mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa seni bela diri Ji Fei telah mencapai tahap akhir dari ahli seni bela diri, dia tidak takut dan bahkan tidak menganggapnya serius. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu ingin menantangnya. Kamu benar-benar ingin mati karena cemas. Bersambung,